Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami, yang telah memberikan napas kehidupan yang baru kepada kami pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendengarkan renungan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan melalui renungan ini. Berbicara bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Qol 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bahagia orang yang murah hati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin kita pernah mendengar kesaksian beberapa orang yang dermawan, beberapa orang yang murah hatinya. Di salah satu kota di Jawa ada seorang bapak, Pak Haji, yang begitu dermawan. Dan saya dengar kabarnya beliau hampir setiap bulannya selalu berkunjung dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu gang ke gang yang lain. Langsung beliau sendiri menyerahkan beberapa kilogram beras dan uang 100.000, 200.000 tergantung pada hari itu. Beliau menyampaikannya bagaimana beliau melakukan kebaikan, dan itu semua berasal dari kemurahan hati beliau yang tidak memandang suku bangsa, yang tidak memandang agama, warna kulit, dan jenis rambut. Beliau membagikan kepada semua secara sukarela, secara murah hati. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ilustrasi tadi merupakan bagian dari bagaimana orang yang murah hatinya. Dan benar saja, dalam ucapan bahagia, khotbah di mana Yesus sampaikan kepada orang-orang pendengar pada saat itu, di mana mereka sangat rindu mendengarkan pengajaran Yesus. Dan kita tahu Matius pasal 5 sampai dengan pasal berikutnya merupakan bagian dari khotbah pengajaran Tuhan Yesus yang menunjukkan kualitas iman seseorang, sehingga disebut pengajaran surgawi, pengajaran khotbah di bukit yang mengajarkan nilai-nilai surgawi, suatu nilai yang baru yang disampaikan Tuhan Yesus kepada pendengar pada saat itu. Karena apa? Mereka boleh dikatakan berbahagia. Yang pertama dikatakan di sini, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada pendengar pada saat itu bahwa kita disebut orang yang murah hati, itu disebut sebagai orang yang berbahagia. Ketika kita mau berbagi kepada orang lain, kita mau memberi kepada orang lain, kita mau menunjukkan empati, simpati kepada orang lain, menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain, maka kita disebut orang yang berbahagia. Bukan orang yang berkekurangan, atau bukan orang yang kemudian dikatakan royal, tidak sekadar seperti itu. Tetapi nats firman Tuhan sungguh sangat nyata menyatakan kepada kita bahwa ketika kita mau menunjukkan kemurahan hati kita, kita adalah orang yang berbahagia. Orang yang mau terus berbagi kepada orang lain, orang yang menunjukkan sikap murah hatinya adalah orang yang berbahagia. Yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam nats ini kepada kita, bahwa orang yang murah hati tersebut adalah orang yang akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bahwa mereka juga akan mendapat kasih setia Tuhan. Mereka akan mendapat balasnya daripada Tuhan. Bukan manusia yang ditolong, yang dibantu, yang menerima bantuan, yang menerima pertolongan itu yang akan menolong. Tetapi mungkin saja dari orang lain. Rezekinya akan tambah, berkatnya akan melimpah, yang akan dicurahkan Tuhan kepada barang siapa orang yang murah hatinya. Kemurahan Tuhan akan ditunjukkan kepada orang tersebut. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai saat ini ada orang yang dermawan, kita boleh menjadi orang yang sukarela memberikan kepada orang lain, murah hati kepada orang lain, maka kita juga akan beroleh kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan juga boleh berlaku bagi setiap orang yang kepadanya
Dia berkenan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita untuk kita terus boleh belajar murah hati kepada orang lain, karena kita akan beroleh kemurahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh berakar dan berbuah lebat melalui cara hidup kami yang hidup dengan murah hati. Dan kami percaya kemurahan Tuhan juga akan berlaku dalam hidup ini. Kami mulai aktivitas kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.